Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Kamila Tusadiah, NIM 2019 008287. Saya dari kelas 4A8 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan penentuan jajaran kepegawaian, ekspatriat, alat untuk meningkatkan keandalan penawaran produk, just in time atau JIT, Electronic Data Interchange atau EDI, dan R&D. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian. Nah, yang pertama yaitu entosentris. Nah, di sini entosentris berasumsi bahwa dari orang-orang terbaik untuk menempati posisi jajaran kepegawaian di perusahaan ekspansinya atau perusahaan di negara lain. Tempat melakukan ekspansi adalah dari negara asal. Nah, karena beranggapan bahwa negara asalnya lebih baik daripada negara lain. Nah, sehingga menempatkan orang-orang terbaik di negaranya di perusahaan ekspansi dan negara lain. Nah, contohnya di sini perusahaan Jepang, di mana mereka akan menempatkan perwakilan dari negara yang sudah diseleksi dipilih untuk menempati posisi jajaran kepegawaian di negara lain. Nah, alasan perusahaan ingin mewujudkan kebijakan ini karena perusahaan mungkin percaya negara tujuan tidak memiliki individu berkualitas untuk mengisi posisi manajemen senior. Nah, yang kedua yaitu polisentris. Nah, polisentris ini orang-orang di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi lebih paham kondisi di negara tersebut daripada orang-orang di negara asal dari mana perusahaan tersebut berasal. Nah, contohnya McD atau McDonald yang menyesuaikan kultur dari setiap negara. Nah, McD untuk memilih jajaran kepegawaian memilih dari negara mana itu untuk beroperasi. Kebijakan penentuan jajaran kepegawaian polisentris atau polycentric staffing policy membutuhkan warga negara tujuan untuk mengelola anak perusahaan, sementara warga negara asal menempati posisi penting di kantor pusat perusahaan. Nah, keuntungan dari polisentris ini adalah perusahaan kemungkinan kecil untuk penderita miopia budaya. Nah, kekurangannya yaitu pendekatan polisentris warga negara tujuan memiliki kesempatan terbatas untuk mendapatkan pengalaman di luar negara mereka. Nah, yang ketiga yaitu geosentris. Nah, semua negara terlepas dari kewarganegaraan potensinya sangat baik. Artinya, mereka bisa memilih orang-orang terbaik tanpa melihat dari mana latar belakang kewarganegaraannya. Nah, contohnya perusahaan dari barat Eropa seperti Tesia, perusahaan tersebut tidak melihat dari mana asal dari warga negaranya yang bekerja di perusahaan, tetapi mencari orang-orang terbaik dari seluruh dunia untuk mengisi jajaran kepegawaiannya. Nah, keunggulan dari geosentris ini yaitu memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ekspatriat. Nah, ekspatriat ini merupakan seseorang yang tunggal di negara asing karena tugas negara. Nah, tingkat kegagalannya, ekspatriat ini merupakan kegagalan kebijakan seleksi perusahaan untuk mengidentifikasi individu yang tidak akan berkembang di luar negeri. Nah, konsekuensinya termasuk kepulangan prematur dari penempatan asing dan tingkat pengunduran diri yang tinggi. Nah, jumlah ekspatriat ini meningkatkan perusahaan mereka sekitar 2 kali lipat daripada manajemen domestik. Nah, ketidakmampuan ini pasangan untuk menyesuaikan diri, ketidakmampuan ini manajer untuk menyesuaikan diri atau masalah keluarganya yang lain. Namun tetap menjadi alasan utama terjadinya tingkat kegagalan ekspatriat yang tinggi. Nah, pemilihan ekspatriat ini yaitu yang pertama orientasi diri, yang kedua orientasi orang lain, yang ketiga kemampuan
persepsual, yang keempat ketangguhan budaya. Nah, orientasi diri ini yaitu atribut dimensi yang memperkuat diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan mental ekspatriat. Yang kedua, orientasi orang lain merupakan atribut dimensi untuk meningkatkan kemampuan ekspatriat untuk berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, kemampuan persepsual yang merupakan kemampuan untuk memahami mengapa masyarakat negara lain berperilaku dengan cara yang mereka lakukan atau kemampuan untuk berempati. Nah, yang terakhir, ketangguhan budaya yaitu mengacu pada hubungan antara penugasan negara dan seberapa baik ekspatriat yang menyelesaikan diri dengan posisi tertentu. Nah, selanjutnya memasuki alat pengendalian mutu ada 3, yaitu TQM, Six Sigma, dan ISO 9000. Nah, TQM ini merupakan manajemen yang berfokus pada pusat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya, Six Sigma ini merupakan turunan langsung dari manajemen kualitas total yang bertujuan untuk mengurangi cacat dan meningkatkan produktivitas dan menghilangkan pemborosan dan mengurangi seluruh biaya perusahaan. Yang terakhir yaitu ISO 9000, yaitu merupakan suatu standar yang memang peranan penting dalam bidang sistem mutu. Nah, khususnya membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam lingkup produk atau jasa usaha. Nah, ini tujuannya yaitu organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk untuk jasa yang dihasilkan. Yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang terakhir yaitu organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Nah, selanjutnya memasuki materi just in time atau sering disingkat dengan JIT. Nah, JIT ini merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Nah, tujuan sistem produksi JIT ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kualitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction. Nah, persediaan yang berlebihan atau excess inventory dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Nah, JIT ini juga merupakan sistem logistik yang dirancang untuk memberikan bagian proses produksi bagaimana mereka membutuhkan, bukan sebelumnya. Nah, sistem ini menghasilkan penghematan biaya yang besar dan mengurangi biaya pengundangan dan biaya penyimpanan persediaan dan mengurangi untuk menghapus kelebihan persediaan. Selain itu, membantu perusahaan menentukan komponen yang rusak dan menghilangkan proses pembuatan dengan cepat. Nah, demikian meningkatkan kualitas produk. Nah, selanjutnya memasuki materi EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, EDI ini untuk mengordinasi aliran bahan baku ke proses produksi melalui proses manufacturing dan keluar untuk dikirim kepada pelanggan. Nah, sistem EDI ini membutuhkan hubungan komputer antara perusahaan, pemasok, dan pengirimnya. Nah, kemudian digunakan untuk mengajukan pesanan kepada pemasok, mendaftar komponen yang dikirim pemasok, dan melacak komponen saat dalam perjalanan menuju pabrik dan mendaftar kedatangan pasokan. Nah, EDI ini digunakan oleh pemasok untuk mengirim faktur kepada perusahaan pembeli. Nah, konsekuensi dari sistem EDI ini adalah pemasok, pengirim, dan perusahaan pembeli dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa ada waktu yang ditunda sehingga meningkatkan fleksibilitas dan respon dari seluruh sistem pasokan global.
selanjutnya yaitu R&D. Nah, R&D ini berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Nah, tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. R&D atau penilaian dan pengembangan ini adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam suatu perusahaan perlu memahami selera konsumen. Nah, sehingga produk yang dihasilkan adalah produk yang dapat memenuhi pasar, bukan hanya asal memasarkan produk. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam, thank you semuanya.